baik buruk diri aing sorangan. Bener Om, lebih baik kita melihat influencer kita tuh untuk belajar. Untuk belajar. Betul. Cek batur orang goreng main baik, cek batur orang alus alhamdulillah, yang penting orang sorangan. Main seaku-akunya. Gitu. Nah, tadi kan udah dibahas secara lagu. Kalau misalnya secara cover nih, foto. Misalkan nih. Apa ya yang enak? Oh, album Nirvana, Nevermind. Kan kalau misalnya itu kan gambarnya bayi yang lagi renang. Iya. Kalau misalnya Agi nih, Agi plagiat Agi covernya ganti sama Lele Sabrina. Apa tuh Lele Sabrina? Kan itu kamu celana lamun misalnya di mangkok. Iya. Si Lele nanti sedikit. Nah itu tuh Lele Sabrina. Oh iya. Tukang bocil lele mana mah. Apa lagi? Oh jadi pengkopian artwork ya? Ya, lebih ke artwork. Kalau cover kan bahasa kasar nama gini aja, kita bawain nama orang. Nah, yang jadi masalah tujuannya buat apa? Mau dijual atau hanya senang-senang saja atau cuman festivalan? Kalau misalkan sampai ke aturannya nggak boleh dibawain festival sih, karena mau namanya festival band parade. Ya. Sampai peserta kudu laporan kalau buka lagu. Asetek itu oge. Ya. Nah, cuman kan dilihat tujuannya, iya teh jadi Sunda biarin ya harga musik ini teh diplagiat tuh dilarang itu untuk diapakan? Kalau dijual lagi, dinaikin ke YouTube segala macam, baru itu nggak boleh. Kalau kita bawain, contoh seperti dulu di Cimahi kan ada band Jamrud. Iya. Nah, mereka kan tidak main, hanya nonton. Tahu nggak yang mainnya bawain Jamrud itu ngambek? Ya nggak perlu. Jadi sah-sah aja ya Om. Pak maaf saya mau bawain lagunya mentah. Pada gitu pesertanya biasa Ada. Kalau hanya untuk manggung itu nggak apa-apa sih. Nah ini ada cerita satu. Ini yang paling populer nih, ada kasus satu plagiat ini. Tahu kan Jo Santriani? Jo Satriani ya. Lulusan pesantren Tasik. Jo Santriani. Mas Santri. Terus segala ayah nutri triante santri Om. Namanya satria ya bukan santri. Nah itu kan rame dia sama Coldplay, band Coldplay. Itu Santriani menggugat Coldplay atas lagu yang ditiru yaitu I Could Fly. Iya. Dibikin liriknya, maksud bukan liriknya, dibikin lirik karena kan I Could Fly berbentuknya cuma gitar, melodi instrumen. Jadi lagunya Pipa Lapida sama Coldplay. Oh itu rame Hollywood, satu-satunya yang yang kontroversi istilahnya. Sampai ke pengadilan. Akhirnya dari pihak Coldplay mengakui kesalahannya dan membayar sejumlah uang, tapi tidak disebutkan berapa. Karena waktu dites sama pengamat musik, di mix itu saru sama pisan. Jadi pas begitu si Coldplay nyanyi, kemudian dimasukin lagu dari Jo Santriani sama, seolah-olah Santriani mainin melodi yang lagi dibawain lagu sama. Itu yang paling viral. Jadi bagian-bagiannya itu adalah chorus, melodi, harmoni, ritme. Ritme juga semua itu. Nah itu yang paling plagiat, yang paling besar, yang tercium. Nah, maksudnya yang tercium kan. Iya. Nah sekarang banyak, mulai dari lagu daerah, lagu-lagu nasional, lagu band lokal kita ada nggak sih? banyak sebetulnya. Kalau mau saya buka tapi kayaknya agak nggak enak lah. Banyak sih sebetulnya, karena kan hukum musik sendiri yang tertuang dalam undang-undang yang saya tahu kan baru saya di luar apa yang lagi pilar kemarin teh, rancangan RUU musik. Jadi saya nggak tahu itu ya, nggak tahu angkat tangan itu. Cuman yang saya tahu membaca mengenai undang-undang hukum hak cipta ini perasaan baru. Jadi kalau band yang membawakan lagu karya tahun 70 atau 60 terus di cover lagi tahun 80 itu belum tersentuh. Banyak loh. Bisa carilah, bisa searching, warga musik bisa searching ya. Saya nggak kuat ngomongnya band ini silahkanlah searching sendiri. Banyak. Cuman kenapa mereka adem-adem? Apalagi kan yang saya dengerin itu waktu itu full kan dari awal sampai akhir. Hampir satu album gitu. Dari berbagai band pop dunia digabungin, diplagiat jadi satu album. Diam-diam kan sampai sekarang, karena ya mungkin belum tersentuh dan memang belum kuat waktu itu. Jadi undang-undangnya belum ada. Belum ada. Ada lagi salah satu musisi Indonesia yang daripada riweuh kadituna dibeli eta lagu. Nah, itu yang paling bagus. Saya tahu tuh.
Dewa 19 ya Om. Ahmad Dhani paling berani dia, Ahmad Dhani. Banyak dari lagu-lagu luar negeri yang dibeli dia bawain, mendingan gitu. Dulu juga kan pernah ya. Kalau nggak salah dia beli lagu sama Pengamen dulu waktu Nah, zaman iya. klip itu. Yang nang-nang-nang. Nah, harusnya kayak gitu daripada Ahmad Dhani misalkan mau plagiat, mendingan udah aja beli tanda tangan di atas materai udah. Kan enak. Hak dia gitu. Nah, tujuannya sih apa sih itu Om? Yang pertama sih tujuan kalau dari plagiarisme ini yang pertama pansos sih. Bisa. Karyanya tuh terlihat keren. Pansos, pengen cepet-cepet naik. Nah. Itu. Yang kedua, ya mungkin habis ide. Iya benar. Kalau misalnya habis ide kayaknya enggak. Kalau buat saya plagiarisme ini kegiatan plagiarisme ini bukan saya fanatik ya, mematikan kreativitas. Nah, itu Sebetulnya. Ya tujuannya mah itu pengen cepat-cepat ya mungkin lah. Ya kalau habis ide mungkin juga lagi misalnya kan tuntutan dari manajer itu untuk beberapa album dalam setahun misalkan kita digenjot terus harus bikin album ya otomatis udahlah bikin lagu iya wes segala meureun gitu. Nah, iya. Meureun gitu. Nah, berarti kita minta tips dan triknya nih. Nah, Gimana caranya kita nge-cover atau misalkan bawain lagu orang tapi nggak disebut plagiatisme? Ya itu tadi yang pertama kalau kita mau bawain lagu orang gimana tujuan kita dulu. Jadi tayangkan karena YouTube mau atau hanya latihan atau gimana gitu. oh, Itu ya kalau misalkan kita mau ke cover lagu orang ya harus ada kulonewun dulu. Ke yang punya. Karena bisa di pasal 72 apa nih curug. Rek di cover, rek diganti lirik, rek yang penting is bebeja mah kan aman. Kalau mau didistribusikan lagi. Kalau mau dijual lagi, kalau kita misalkan hanya having fun untuk latihan atau festival, is oke. Makanya di Sunama dengan aya paribasa, hade goreng ku kudu basa. oh, Hade goreng ku basa, bebeja heula. Karena kan musisi teh aya nu memang menguangkan aya, oh silakan kalau mau dibawain nggak apa-apa, asal dicantumin. Biasanya kan gitu. Iya. Iya. Nah, misal kalau kita kita bawain misalkan pingin bawain apa di ruangan studio ribet kayaknya kalau misalkan aturannya nyampe ke studio juga nggak boleh. Berarti orang tuh mulai latihan teh nggak DM dulu. Mas saya mau latihan mau bawain lagu itu. Asal gitu oke sih. Ya kalau misalkan nggak mau dibawain tong di-upload atuh. Iya, jangan dipublish. Jadi publish. Intinya. Udah ada itu kita mah. Gitu. Nah, tadi kan Om bilang bahwa plagiarisme itu mematikan kreativitas. Iya. Itu kan ada hal negatif. Tapi Om, kita tahu kan di dunia ini nggak semuanya itu negatif. Iya. Pasti ada positif, ada negatifnya. Kira-kira Om, ada nggak hal positif dari plagiarisme ini sendiri? Jadi kalau positif Mulai. kalau positif sedih ya nama. Positif COVID maksudnya Oh iya, Oh, positif iya. COVID sedih. Kalau negatif atau Nah, oh bulannya udah datang gitu, Oh. negatif. Bulan. oh bulan. Ganti kopi. Naon nanya naon pertanyaannya. Dari keuntungan plagiator. Kalau buat saya sih lebih baik si plagiator ini begini. Misalkan dia mau bikin karya, Iya. cobalah dia dengerin dulu di berbagai genre. Ya berbagai genre, berbagai jenis aliran musik apalah. Dengerin dulu, udah dengerin kan termix nih di otak, ngerti nggak maksudnya termix? Nah baru tuangkan, ngerti tuh? Ngerti aku, ngerti. Maksudnya gitu. Kalau mau gitu, yang kedua kalau mau si plagiator itu dia meniru itu bukan meniru dari karyanya. Seperti tadi saya bilang, misalkan bikin melodi, pingin yang sedih, dengerin kayak Yngwie Malmsteen gimana sih supaya melodi kedengar sedih? Oh, harus dari nada minor bikin. Yngwie Malmsteen. Jadi kalau misalnya gitu teh bawanya mungkin bukan utuh secara lagu fullnya tapi secara tekniknya. Tekniknya, cara nempatkan pattern harusnya seperti itu. Nah kalau keuntungannya sendiri, positifnya sendiri ya gancang naik, beren. Namun plagiat mah, benar tuh. Karena saya misalkan plagiat lagu siapa dibawakan sama kalian di dalam, taeken, ya gancang. Oh dia bawakan dia. Tapi kan nggak curung ke akhirnya. Harus nama si plagiator jangan gitu. Iya. Harusnya lihatnya
dari segi teknik, dari segi Pengolahan. struktur lagu apa gitu baru eta mun ada gitu. Nah, Ya, kayak gitu. itu Nah, baru ini Om, ada musik. istilah satu lagi. Ada istilah yang namanya tribute. Kita udah nggak asing lagi dengan istilah tribute ya Om di musik. Nah, tribute itu kan mirip-mirip kayak cover ya. Apakah itu sama dengan plagiarisme atau beda atau gimana tuh Om? Tribute itu yang dimaksud tribute apa? Situ. Tribute mun main bass suka aja di tribut. Tribute. Itu kan. Suka saru gitu. Tribute itu biasanya diadakan acara tertentu. Ngerti nggak? Tribute to Queen. Berarti harus orang-orang yang mirip Queen. Karena mau mungkin juga kalau misalnya Queen yang sebenarnya manggung kan. Ya, Vokalisnya iya. juga udah maksudnya gitu. Jadi istilah si tribute itu biasanya diadain si tribute itu pas acara tertentu, acara tribute tertentu. Misalkan nggak mungkin ada festival lagu bebas. Assalamualaikum, saya mau tribute. Kan bebas lagu lagi. Lah jauh tribut. Kalau festival tribute to di Purple, tribute to Led Zeppelin baru itu boleh pul di alat baju segala silakan. Dan tribute ceritanya Semirip mungkin. karena Iya. tribute mah memang harus semirip mungkin. Makanya kan orang Australia ada yang tribute to apa? Beatle? Oh, Queen. Baju sampai giginya ditonggosin. Wah, Padahal kan tuh ditonggosin giginya. pakai tang. Hancur atau gitu. saking pengen tribute tuh ngadain tribute kan waktu itu ada ulang tahun Queen keberapa lah kan yang hadir itu cuma Brian May sama drummernya. Iya. Itu kan sosok vokalnya ya udah nggak ada. Ada band pembuka untuk tribute. Nah itu yang dari Australia. Bisa main itu aku lu sarua KB tribute mah gitu. Nah gitu mungkin. Totalitas. Kayak gitu warga musik, ada tribute, ada juga cover, terus tadi ada juga apa sih namanya gitu tadi tuh? Tribute, Tribute cover. couple. Nah, gitu. Nyata. Ya, eta. Bisa semua. Ada tribute, ada cover, lagi. Plagiatisme. Nah jadi gitu warga musik, udahlah. Anu sudah teh poin-poin teh. Band tahun 60, tapi kata sama ada tadi teh, waduh. 60 atau 70. 60 sampai 70. Nah, jadi gitu warga musik. Plagiatisme itu bisa mematikan kreativitas. Tapi bisa disebut positif juga. Jadi kita apa ya Om tadi sebutnya? Gampang terkenal. Pansos. Pansos. Ya, cepet pansos. Pansos positifnya. Ya, dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, kalau pengen cepet pansos berarti Ya. Siap-siap. siap dihukum. Siap resikonya. Makanya kan baik buruk apapun karya itu yang penting bikinan kita sendiri. Hasil daya kreativitas kita. Hasil apa ya? Hasil olah nada kita. Ya kalau untuk influence, kalau untuk penambahan apa namanya? Petaran atau cara menempatkan kita punya teknik apa tapi bingung nyimpennya untuk apa pembelajaran kita silahkan tonton siapa tapi jangan ditiru kayak gitu juga kali. Kecuali tribut. Kalau tribut memang harus Sama mirip mungkin. mirip mungkin. Kalau tribut. Jadi jangan disamakan plagiarisme dengan tribut. Tribut. Nah, ada pesan-pesan gak nih Om buat warga musik biar mereka Iya. nggak melakukan plagiarisme? Ya itu tadi seperti saya bilang jadilah diri Anda sendiri. Nah, Sebab kalau kita tahu diri kita, pasti kita punya harga diri. Kalau udah tahu kita punya harga diri, pasti kita percaya diri. Kalau kita udah percaya diri, pasti kita tidak akan menjual jual diri. diri. Itu benar nggak? Benar. Banyak loh seniman maksudnya yang menjual diri dalam arti menjual diri bukan menjual diri kita, menjual murah karya kita. Itu menjual diri sebutnya. Tapi Jerok, tah. kalau misalnya konteksnya menjual diri Tapi berbeda lah. secara bukan diri seperti itu ya, tapi secara tampilan dan karyanya tuh nggak ada. Ya, itu juga harus Berarti itu dipertanyakan. Jual passion. Jual passion aja itu. Jual passion. Tapi ada juga Om kayak songwriter gitu ya, penulis-penulis lagu yang memang dia sengaja untuk membuat sebuah lagu dan untuk dijual.
Ya sebetulnya kalau plagiat tadi ya plagiat, cover sama tribut batasannya tipis. Nah, Yang sengaja, yang nggak disengaja, tipis pisan, hese nggak beda kena. Gitu. Tadi kita udah nutup. Oh iya. Kok jadi lanjut? nah Warga Musik paling sekian ya obrolan kita, semoga bisa didapat. Semoga bermanfaat paparan-paparannya yang ya maklum kita hanya minim wawasan ngobrol sambil di video lah. Gitu. Terima kasih juga buat sponsor kita, ada nih Boba. Dan juga Distro Respect and Clothing. Nah, Ada Kalisa. Ada juga Kalisa Project. nah, stay tune terus di channel kita. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 10. Pantengin terus. Ya udah, terima kasih semuanya Warga Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.